Dalam primbon Jawa ada 5 tingkat keberuntungan, yaitu yang pertama tiba Sri, yang kedua tiba Lungguh, yang ketiga tiba Dunyo atau Gedong, yang keempat tiba Loro, dan yang kelima tiba Pati. Nomor urut partai yang masuk kategori tiba Lungguh. Lungguh itu artinya mendapat kemuliaan, kedudukan atau jabatan. Ya kalau bersangkutan dengan partai ya artinya ya kedudukan. Bisa jadi ya teman-teman ya, untuk yang partainya tiba Lungguh ini ya kemungkinan ketua umumnya jadi presiden begitu. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, ingat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat I2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanya bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rezeki kepada kita semuanya, yaitu rezeki nikmat adalah nikmat sehat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang prediksi nasib partai politik peserta pemilu berdasarkan nomor urut partai menurut perhitungan primbon Jawa menggunakan metode Pancasuda, yaitu bagi 5. Tapi sebelum lanjut menyimak video ini, bagi sahabat yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan semoga disehatkan jiwa dan raganya, mendapatkan uang tak terduga 100 miliar, dan semua hutang-hutang kalian lunas. Amin ya robbal alamin. Hasil rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024, yaitu pada hari Rabu 14 bulan 12 tahun 2022 malam ya, di halaman gedung KPU Jakarta. Hasil pengundian dan penetapan nomor urut dituangkan dalam keputusan KPU nomor 519 tahun 2022 tentang penetapan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta partai politik lokal Aceh peserta pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota tahun 2024. Sebelum kita lanjut prediksi nasib keberuntungan partai-partai tersebut, supaya kalian mengetahui nomor urut partai dari nomor 1 sampai nomor 23 ya teman-teman ya. Berdasarkan berita acara nomor 310 PL.01.1/BA/05/2022 tentang penetapan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024. Nomor 1 Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Nomor 2 Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Nomor 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Nomor 4 Partai Golongan Karya atau Golkar.
Nomor 5 Partai Nasdem, nomor 6 Partai Buruh, nomor 7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, nomor 8 Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, nomor 9 Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, nomor 10 Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Kita lanjut nomor 11 Partai Garda Perubahan Indonesia yang disingkat Garuda, nomor 12 Partai Amanat Nasional yang dikenal dengan PAN, nomor 13 Partai Bulan Bintang atau PBB, nomor 14 Partai Demokrat, nomor 15 Partai Solidaritas Indonesia atau yang dikenal dengan PSI, nomor 16 Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, nomor 17 Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Selanjutnya Partai Lokal Aceh ya teman-teman ya. Nomor 18 Partai Nangro Aceh atau disingkat PNA. Yang ke-19 Partai Generasi Aceh Besaboh Taat dan Takwa atau disingkat GAPTAT. Nomor 20 Partai Darul Aceh disingkat PDA. Nomor 21 Partai Aceh. Nomor 22 Partai Adil Sejahtera Aceh disingkat PAS Aceh. Nomor 23 yang terakhir adalah Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh yang disingkat SIRA. Dari 23 partai politik hasil penetapan KPU, ada satu partai politik yang tidak lolos, yaitu Partai Umat. Moga-moga kita doakan saja untuk pemilu tahun-tahun berikutnya atau periode berikutnya dapat lolos. Partai politik yang mengikuti kontestasi pemilu 2024 dapat diprediksi keberuntungannya melalui nomor urut partai menggunakan rumus Pancasuda yang ada dalam Primbon Jawa, yaitu nomor urut partai dibagi dengan angka 5. Sisa angka dari hasil pembagian tersebut dapat diperoleh tingkat keberuntungannya. Bagaimana kalau yang nomornya di bawah 5? Itu artinya langsung saja tidak usah dibagi, nomor 1 ya 1, dianggap sebagai sisanya. Dalam Primbon Jawa ada 5 tingkat keberuntungan, yaitu yang pertama Tibo Sri, yang kedua Tibo Lungguh, yang ketiga Tibo Dunyo atau Gedong, yang keempat Tibo Loro, dan yang kelima Tibo Pati. Dari hasil pembagian tersebut dapat kita lihat tingkat keberuntungan partai politik yang mengikuti pemilu tahun 2024 nanti. Sekarang kita kelompokkan berdasarkan nomor urut, mana yang Tibo Sri, mana yang Lungguh, mana yang Gedong, Loro, dan Pati. Untuk yang pertama adalah nomor urut partai yang masuk kategori Tibo Sri. 1. Partai Kebangkitan Bangsa nomor 1. 2. Partai Buruh nomor urut 6. Partai Garda Perubahan Indonesia atau Garuda nomor 11. Yang keempat Partai Persatuan Indonesia atau Perindo nomor urut 16. Yang kelima adalah Partai Aceh nomor urut 21. Menurut prediksi Tibo Sri itu artinya partai-partai tersebut akan mengalami perkembangan yang jauh lebih baik dibandingkan pada saat pemilu tahun 2019. Kalau partai baru ya beruntung berarti. Untuk hasilnya kita lihat nanti ya. Tapi kalau kita lihat dari nama-nama partai sudah terlihat perkembangannya dari partai-partai tersebut. Untuk yang kedua, nomor urut partai yang masuk kategori Tibo Lungguh. Lungguh itu artinya mendapat kemuliaan, kedudukan atau jabatan
Ya kalau bersangkutan dengan partai ya artinya ya kedudukan. Bisa jadi ya teman-teman ya, untuk yang partainya tiba lungguh ini ya kemungkinan ketua umumnya jadi presiden. Begitu ya, kita aminkan, namanya baik. Partai tiba lungguh yang pertama adalah Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra nomor urut 2. Yang kedua Partai Gelombang Rakyat Indonesia Gelora nomor urut 7. Yang ketiga Partai Amanat Nasional PAN nomor urut 12. Yang keempat Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 17. Yang kelima Partai Adil Sejahtera Aceh disingkat PAS Aceh nomor urut 22. Sudah dapat kita prediksi dan kita lihat partai-partai tersebut, kecuali Partai Gelora ya masih baru ya, yang mungkin ya nanti akan banyak duduk di Dewan Perwakilan Rakyatnya, bisa jadi di menteri-menterinya ya teman-teman ya. Ya kita lihat saja nanti ya teman-teman ya. Kalau PAN dan Partai P3 udah kelihatan itu mulai banyak menduduki posisi-posisi strategis. Untuk yang ketiga nomor urut partai yang masuk kategori tipe dunyo atau gedong. Gedong ini adalah partai yang paling beruntung ya teman-teman ya, karena tipe gedong itu adalah yang mendapatkan posisi terbaik. Kalau ini mendapatkan suara terbanyak, jadi kemungkinan untuk tipe gedong partai ini kemungkinan menang ya teman-teman ya. Khususnya partai yang nomor 3 ya teman-teman ya, itu kemungkinan menang karena dia tipe gedong. Untuk yang pertama adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Perjuangan, tuh kan kemungkinan dia menang. Untuk yang kedua Partai Keadilan Sejahtera atau PKS nomor urut 8. Dan bisa kita lihat sekarang ini perkembangan PKS itu sangat tinggi ya. Orang-orang mulai simpati pada partai PKS ini. Ya kita lihat aja nanti. Yang ketiga adalah Partai Bulan Bintang nomor urut 13. Partai ini diprediksi akan berkembang secara signifikan ya teman-teman ya. Yang keempat Partai Nanggro Aceh atau disingkat PNA nomor urut 18. Nah untuk Partai Aceh saya nggak begitu tahu ya teman-teman ya. Kita lihat aja nanti kabarnya hasil pemilu. Yang kelima adalah Partai Solidaritas Indonesia Rakyat Aceh atau SIRA nomor urut 23. Ya selamat ya teman-teman, Partai Aceh ada yang kelihatannya akan berkembang secara signifikan, yaitu partai nomor urut 18 dan 23. Kemudian yang keempat adalah nomor urut partai yang masuk kategori tipe loro. Tipe loro itu adalah sakit, artinya harus bersakit-sakitan, kerja keras supaya mendapatkan suara. Ini bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah Partai Golongan Karya atau Golkar nomor 4. Itu loro. Mudah-mudahan dengan perjuangannya yang sampai sakit-sakitan itu membuahkan hasil yang bagus. Yang kedua Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN nomor urut 9. Yang ketiga adalah Partai Demokrat nomor urut 14. Yang keempat adalah Partai Generasi Aceh Besaboh Taat dan Takwa disingkat GAPTAT nomor urut 19. Nah, bisa kita lihat dari keempat partai ini, kecuali yang Aceh saya tidak tahu ya. Berarti 3 partai itu seperti Partai Golkar, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Demokrat. Dia harus benar-benar kerja keras. Apalagi untuk Demokrat ya. Dengan ketua umumnya yang sangat muda sekali, seharusnya bisa untuk meningkatkan suara partainya. Nah yang kelima adalah nomor urut partai yang masuk kategori tipe pati.
Tibo Padi itu artinya harus mati-matian supaya mendapatkan suara. Penasaran toh partai yang Tibo Padi? Mungkin kalian sudah menebaknya partai apa. Untuk yang pertama Partai Nasdem ya teman-teman, nomor urut 5. Kelihatan dari sekarang perjalanan partainya banyak untuk kader-kadernya yang mengundurkan diri. Untuk yang kedua Partai Hati Nurani Rakyat Hanura nomor urut 10. Kita lihat sekarang bagaimana perkembangan partainya. Kalau kita lihat Partai Hanura ini mengalami penurunan dibandingkan untuk pemilu tahun 2019. Yang ketiga adalah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI nomor urut 15. Yang sekarang gaungnya besar, tapi kalau saya amati orang itu belum banyak yang minat masuk PSI. Tapi ya kita doakan supaya banyak yang gabung ke PSI. Yang keempat adalah Partai Darul Aceh disingkat PDA nomor urut 20. Nah untuk Partai Aceh saya memang tidak tahu perkembangannya ya. Jadi untuk prediksinya berdasarkan nomor urutnya saja. Demikianlah prediksi nasib partai politik peserta pemilu berdasarkan nomor urut partai menurut perhitungan Primbon Jawa ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah ada bayangan. Seperti partai yang Tibo Lungguh itu sudah kelihatan ketua umumnya itu sudah mulai populer. Terus partai yang Tibo Gedong atau Dunyo udah kelihatan tuh partainya semakin gede, semakin besar kemungkinannya menang ya teman-teman. Tapi ya saya pesen bagi semua partai, ojo dumeh bagi yang kemungkinan menang dan ojo merasa rendah bagi yang sepertinya tidak menang. Tetap semangat, kerja sampai sakit-sakitan, sampai mati-matian supaya partainya meningkat demi untuk rakyat Indonesia ini. Semoga pemilihan umum tahun 2024 ini lebih damai, lebih friendly, bersahabat, dan tidak terjadi lagi untuk politik identitas. Politik identitas itu sudah ketinggalan ya teman-teman ya. Gunakanlah politik program ke depan bagaimana dan mau seperti apa bila kalian menang, bila kalian jadi presiden. Itu yang akan dipilih. Yang udah-udah ya tetap kalah kalau menggunakan politik identitas. Oke, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Untuk prediksi ini adalah merupakan prediksi menggunakan atau berdasarkan Primbon Jawa. Kalian boleh percaya dan boleh juga tidak. Tapi nomor urut atau angka partai itu berpengaruh terhadap partai itu sendiri. Percaya atau tidak, angka itu adalah misteri ilahi. Oke, mohon maaf teman-teman semuanya bila dalam penyampaian ini ada kekeliruan atau menyinggung perasaan teman-teman semuanya. Tidak ada maksud apapun dalam video ini. Jangan lupa teman-teman sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.